Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kembali dengan saya Afif Farhan. Teman-teman semua, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat lindungan dari Allah dan selalu diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Oke, kali ini kita tetap membahas terkait dengan sosiologi. Setelah kemarin kita membahas terkait dengan hubungan sosial yang di masyarakat, terkait dengan apa itu hubungan sosial, seluk beluk hubungan sosial, pengertian hubungan sosial dan konsep hubungan sosial. Kali ini kita akan melangkah lebih jauh lagi ke depan, yaitu membahas terkait bentuk hubungan sosial di masyarakat. Oke, sebelumnya bentuk hubungan sosial di masyarakat itu ada banyak sekali, teman-teman. Bentuk hubungan sosial dalam masyarakat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama adalah asosiatif, yang kedua adalah disosiatif. Oke, jadi apa itu asosiatif? Asosiatif merupakan hubungan yang menunjukkan kerjasama, proses sosial yang di dalamnya ada usaha untuk menyatukan dan meningkatkan solidaritas di antara anggota kelompok. Jadi ini nanti asosiatif bersifat menyatukan. Nah, kemudian kebalikannya yang kedua itu disosiatif. Disosiatif ini kebalikan dari asosiatif. Kalau asosiatif menyatukan, berarti disosiatif bersifat memecah atau proses sosial yang cenderung membawa anggota masyarakat ke arah perpecahan dan meregangkan solidaritas di antara anggotanya. Oke, kemudian asosiatif dan disosiatif ini itu ada bagian-bagian lagi, ada jenis-jenis lagi. Bentuk hubungan sosial apa yang termasuk ke dalam asosiatif atau yang bersifat menyatukan, kemudian yang bersifat disosiatif, yang bersifat memecah atau menimbulkan perpecahan. Oke, selanjutnya dalam bentuk sosial asosiatif ini terbagi lagi menjadi tiga jenis. Ada yang pertama ada kerjasama, kemudian akomodasi dan asimilasi. Kemudian dalam jenis yang pertama yaitu kerjasama atau cooperation itu juga dibagi lagi ke dalam 5 macam. Yang pertama ada kerukunan, 2 koalisi, 3 kooptasi, 4 tawar-menawar, 5 kemitraan. Kemudian yang akomodasi juga terbagi lagi, ada beberapa macam lagi, ada 8 macam. Yang pertama ada koersi, kedua ada kompromi, ketiga ada mediasi, keempat ada arbitrasi, 5 ada konsiliasi, 6 ada stelemat, 7 ada toleransi, dan ke-8 ada adjudication atau adjudikasi. Kemudian yang ketiga adalah asimilasi. Kemudian yang kedua itu adalah disosiatif. Di dalam disosiatif ini juga dibagi menjadi tiga jenis, ada 3 macam. Yang pertama ada persaingan, kedua ada kontravensi, yang ketiga ada pertentangan. Oke, mari kita bahas satu persatu dari bentuk-bentuk hubungan sosial yang sudah disebutkan tadi. Oke, yang pertama bentuk hubungan sosial yang disosiatif yang pertama yaitu adalah kerjasama. Kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. Jadi kerjasama ini juga dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Kemudian kerjasama ini juga dibagi lagi, teman-teman. Nah, ada beberapa macam bentuk kerjasama. Di sini ada 5 macam. Yang pertama adalah kerukunan. Ini dapat mencakup gotong royong dan tolong menolong. Yang kedua tadi ada koalisi, yaitu merupakan kombinasi antara 2 unsur atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama, itu koalisi. So ada 2 kelompok itu mempunyai tujuan yang sama, kemudian itu bekerja sama, itu namanya koalisi. Ada tujuan yang sama. Kemudian yang ketiga ada kooptasi, merupakan proses penerimaan unsur-unsur baru dalam suatu organisasi untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Nah, otomatis dalam suatu organisasi ini untuk mempertahankan suatu keseimbangan itu membutuhkan bantuan juga, membutuhkan hal-hal yang baru termasuk unsur-unsur tadi ini, kooptasi ini. Kemudian yang keempat adalah
tawar-menawar atau bargaining adalah suatu proses tawar-menawar dalam pertukaran barang dan jasa dalam kehidupan bermasyarakat. Otomatis ketika dalam pertukaran barang dan jasa, otomatis itu memerlukan suatu persetujuan antara dua pihak. Nah, ini terjadi suatu kerjasama yang bernama tawar-menawar. Kemudian yang kelima adalah kemitraan atau joint venture, merupakan kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu, misalnya dalam perindustrian, pertambangan, dan sebagainya. Nah, kemudian bentuk hubungan sosial yang bersifat asosiatif atau yang menyatukan. Yang kedua adalah akomodasi. Pengertiannya adalah akomodasi merupakan hubungan antara kedua belah pihak yang menunjukkan keseimbangan antara nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian akomodasi ini juga terdapat beberapa macam. Ada 8 macam akomodasi. Yang pertama adalah koersi. Itu bentuk akomodasi yang prosesnya dilakukan karena ada paksaan, ada unsur paksaan untuk mengutamakan kepentingan sosial. Jadi untuk mencapai tujuan itu ada paksaan. Di sini contohkan ada itu seperti pada waktu Belanda, penjajahan masa bangsa Barat di Indonesia, itu kan diberlakukan sistem tanam paksa. Nah, itu kan untuk mencapai suatu tujuan sosial, kepentingan sosial. Itu koersi. Kemudian yang kedua ada kompromi. Itu merupakan satu bentuk akomodasi di mana pihak yang terlibat masing-masing mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap pertentangan yang ada. Kemudian yang ketiga ada mediasi. Itu penyelesaian pertikaian antara ada pihak ketiga tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat. Artinya ada dua orang bermasalah, itu ada pihak ketiga yang menengahi, hanya memediasi, tidak memutuskan, seperti itu. Kemudian yang keempat ada arbitrasi, upaya penyelesaian konflik dengan menggunakan pihak ketiga, tapi ini memberi keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Bedanya dengan mediasi, kalau mediasi itu hanya memediasi atau sebagai mediator, istilahnya memfasilitasi, tidak memberikan keputusan dan tidak mengikat. Kalau arbitrase ini memberikan keputusan dan diikuti atau dilakukan oleh kedua belah pihak yang berselisih atau berkonflik. Kemudian yang kelima ada konsiliasi, yaitu suatu usaha untuk mengendalikan konflik dengan menggunakan lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan bagi masing-masing pihak yang bertikai untuk berdiskusi mengenai persoalan yang dipertentangkan. Nah, jelas. Kemudian bentuk akomodasi yang keenam adalah stalemate, yaitu suatu keadaan di mana pihak-pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang namun berhenti pada titik tertentu dalam melakukan pertentangan karena kedua belah pihak tidak mungkin untuk maju dan mundur. Salah satu contohnya di sini adalah isu nuklir di Iran, seperti itu. Dan yang bentuk akomodasi yang ketujuh yaitu toleransi. Itu merupakan suatu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal bentuknya. Contohnya ini dalam suatu kehidupan masyarakat. Ada seorang, misalnya Thomas yang beragama Katolik memberikan kesempatan kepada Ahmad temannya ini yang beragama Islam untuk beribadah. Meskipun Ahmad sedang berada di rumah Thomas, dia ada toleransi, ada tenggang rasa, menghargai perbedaan, seperti itu. Kemudian yang ke-8, jenis akomodasi yang ke-8 ada adjudication atau adjudikasi, yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan, seperti itu. Kemudian dengan adanya proses akomodasi ini dapat menghasilkan beberapa hal, yaitu 1. Integrasi masyarakat, 2. Menekan oposisi, 3. Koordinasi berbagai kepribadian yang berbeda, 4. Perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan agar sesuai dengan keadaan baru atau keadaan yang berubah, 5. Perubahan dalam kedudukan, 6. Akomodasi membuka jalan ke arah asimilasi. Kemudian bentuk hubungan sosial yang bersifat asosiatif atau yang menyatukan yang ketiga adalah asimilasi. Apa itu asimilasi? Yaitu
proses bertemunya dua atau lebih suatu kebudayaan yang saling berinteraksi. Kemudian masing-masing kebudayaan tersebut melebur dan membentuk kebudayaan baru. Nah, misalkan di sini ada kebudayaan A, kebudayaan B bersatu berinteraksi melebur menjadi kebudayaan C. A, B menjadi C, itu asimilasi. Kemudian dalam proses asimilasi ini dapat timbul itu ada beberapa syarat, ada 3 syarat untuk munculnya suatu asimilasi. Yang pertama, adanya kelompok manusia yang memiliki kebudayaan berbeda. Kemudian yang kedua, seseorang yang berada dalam kelompok tersebut melakukan interaksi secara intensif untuk waktu yang lama. Ketiga, kebudayaan dari beberapa kelompok tersebut berubah dan saling menyesuaikan diri. Kemudian asimilasi ini juga didorong oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya 1. Toleransi, 2. Adanya kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi, 3. Sikap saling menghargai orang asing dan kebudayaannya, 4. Adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, 5. Adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, 6. Adanya perkawinan campuran. Selain itu juga asimilasi ini dihambat oleh beberapa faktor, yaitu adanya rasa takut terhadap kebudayaan yang dihadapi, kemudian kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang lain, kemudian adanya perasaan bahwa kebudayaan yang dimiliki lebih baik daripada kebudayaan kelompok lain atau etnosentrisme, kemudian terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat, kemudian adanya perbedaan ciri fisik, kemudian adanya perbedaan kepentingan. Nah, demikian itu adalah beberapa bentuk hubungan sosial yang bersifat asosiatif atau yang menyatukan. Kemudian kedua, bentuk hubungan sosial yang kedua yaitu bentuk hubungan sosial yang bersifat memecah, atau yang mana ketika ada bentuk hubungan ini itu membawa anggota masyarakat ke arah perpecahan dan meregangkan solidaritas di antara anggotanya. Ada apa aja? Yang pertama adalah persaingan. Persaingan merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok yang bersaing mencari keuntungan. Nah, di sini suatu persaingan memiliki fungsi. Di antaranya adalah 1. Dapat menyalurkan keinginan yang bersifat kompetitif. Jadi dengan adanya persaingan ini itu bisa menimbulkan suatu hal-hal baru atau memunculkan suatu tarikat baru yang bersaing, tidak mau kalah dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, fungsinya sebagai alat untuk mengadakan seleksi sosial. Yang ketiga, alat untuk menyaring warga golongan karya dalam membagi kerja. Kemudian yang keempat, sebagai alat untuk mengadakan seleksi sosial. Kemudian bentuk disosiatif yang kedua yaitu kontravensi. Kontravensi merupakan suatu proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Biasanya kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang atau suatu rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Dan kontravensi ini latar belakangnya atau disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu adalah adanya perbedaan antara satu orang dengan orang lain, kemudian adanya perbedaan kebudayaan, kemudian timbulnya bentrokan antara kepentingan-kepentingan, kemudian adanya perubahan sosial. Kemudian akibat adanya kontravensi ini yaitu bertambahnya rasa solidaritas dari in-group atau dalam kelompok itu atau kelompok intern. Kemudian apabila terjadi pertentangan antara golongan dalam satu kelompok, maka akan menimbulkan kegoyahan dan retaknya persatuan kelompok tersebut. Kemudian timbulnya perubahan dari kepribadian seorang. Kemudian hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa. Kemudian munculnya akomodasi, dominasi, dan takluk pada salah satu pihak. Kemudian bentuk disosiatif yang ketiga adalah pertentangan. Merupakan suatu proses sosial di mana individu maupun kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya. Nah, sebab terjadinya pertentangan ini diantaranya adalah
adanya perbedaan antara individu satu dengan individu lainnya, kemudian adanya perbedaan kebudayaan, kemudian adanya perbedaan kepentingan, kemudian perubahan sosial. Kemudian dampak dari pertentangan ini adalah bertambahnya solidaritas in group. Nah, ketika ada pertentangan, otomatis itu dapat menimbulkan suatu solidaritas, misalkan suatu solidaritas atau sebaliknya perpecahan. Kemudian yang kedua adanya perubahan kepribadian. Kemudian yang ketiga adanya akomodasi dan dominasi dari pihak tertentu. Demikian adalah berbagai bentuk hubungan sosial yang ada di masyarakat. Jadi ada yang sifatnya menyatukan dan juga ada yang sifatnya memecah belah. Semoga sampai di sini dapat dipahami. Teman-teman juga bisa mencari referensi lain supaya menambah pengetahuan dan pengalaman terkait dengan materi ini. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.